Kalau orang yang sudah dapat cahaya hatinya tidak terluka karena dia tahu ini cuman orang, tidak ada bahayanya penghinaan dia. Yang memuliakan Allah, yang menjamin rizki Allah, yang ngasih pahala Allah. Apa urusan dengan mulut orang ini? Dia tidak akan mengubah ketentuan Allah untuk kita. Tapi bahkan kita dapat ilmu. Oh, saya tidak boleh menghina seperti orang ini. Ini kesempatan saya latihan sabar. Ini kesempatan bagi saya untuk evaluasi diri. Jangan-jangan saya pernah menghina orang seperti yang saya rasakan sekarang. Ini kesempatan saya tobat. Rasa sakit dihina menjadi penggugur dosa. Ini kesempatan bagi saya untuk membalas kebaikan dengan cara yang lebih baik. Hadirin, tidak perlu ingin dianggap sebagai orang baik. Yang penting jadi orang baik. Kalau kita selalu memerlukan pengakuan orang lain, berarti kita kurang ikhlas. Beda rasanya orang yang tulus dengan yang tidak tulus. Yang tulus tidak ada dibuat-buat apa adanya, tapi yang tidak tulus akan dibuat-buat dan akan terasa. Lakukanlah apapun lillahi ta'ala wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Penilaian Allah maha sempurna. Kalau Allah menilai baik, pasti baik. Tapi dinilai baik oleh manusia, belum tentu dinilai baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pastikanlah tidak perlu pengakuan orang lain. Cukuplah amal kita diterima oleh Allah. Tidak perlu ingin dianggap sebagai orang baik. Yang perlu adalah benar-benar jadi orang baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu bisa memeriksa niat yang ada di hati kita, agar apapun aktivitas kita lillahi ta'ala, semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini memang akan sabar, satu ya diantaranya yang membuat kita sabar ketika kita secara syariat ya membandingkan dengan orang yang lebih pahit, dengan yang lebih getir cobaan hidupnya dibanding kita. Nah, kita akan lebih sabar. Aduh, ada yang lebih pahit, ada yang tidak punya rumah, ada yang lumpuh, ada yang di tenda. Makin kita bisa melihat orang-orang yang lebih menderita daripada kita, itu kita cenderung akan lebih sabar dengan keadaan. Yang kedua, kita tuh bisa lebih sabar kalau kita semakin menyadari bahwa ujian kepahitan tuh bisa jadi penggugur dosa, sedangkan kita banyak dosa. Nah, banyak dosa yang tidak terhapus karena istighfar kita kurang bagus, sholat kita kurang khusyuk, kita kurang banyak. Jadi kalau kita ingat dosa banyak dan kepahitan, dihina orang, sakit, ketipu, itu kan syariatnya adalah karunia Allah yang membuat kita bisa berguguran dosa. Nah, orang kalau ingat, aduh dosa saya banyak dan sekarang ujian inilah yang bisa mendatangkan penggugur dosa, nah itu cenderung lebih sabar. Sabar ketika pertama tadi lihat yang lebih pahit, kita jadi oh ternyata ada yang lebih menderita dari saya. Makanya penting wasiat dari Rasulullah kepada Abu Dzar itu ya, bahwa dekat dan cintai orang miskin, karena dari sana kita akan bisa lebih syukur dan lebih sabar dengan keadaan kita. Yang kedua adalah kita ingat sekali bahwa kita banyak dosa dan istighfar kita kurang nendang untuk menghapuskan, sehingga Allah menghadirkan ujian kepahitan sebagai penggugur dosa. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Orang yang tawadu itu orang yang membawa gelas kosong kemana-mana, senang diisi dengan ilmu, hikmah, pengalaman yang lain,
sehingga percepatan menjadi orang suksesnya tuh tinggi sekali dibanding dengan orang yang sombong. Orang yang sombong tuh cirinya dua, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang mendustakan kebenaran, dia tidak suka dengan agama, karena agama adalah kebenaran. Dia tidak suka ngumpul dengan para ulama, karena ulama suka mengajak kepada kebenaran. Dia tidak mau baca Quran, karena Quran berisi kebenaran. Dia tidak akan datang ke majelis taklim, karena yang dibahas adalah kebenaran. Orang yang tidak tawadu atau sombong, dia tidak akan pernah menikmati kehidupannya, karena dia akan terbelenggu oleh merasa diri benar. Sehingga kalau diskusi juga tidak nyaman dengan orang sombong, karena dia akan mendominasi terus. Kalau diberikan masukan dia tidak terima, dikritik jadi musuh bagi dia tuh. Makanya macet, tidak akan tumbuh menjadi lebih baik. Tawadu, cintai kebenaran dan jangan menganggap remeh orang lain.